Berpikir cepat, bergerak cepat. Kemudian kalian apa? Menulis cepat. Tulis apa yang menjadi suatu aktualisasi kalian dengan cepat. Bab satu, bab 2 Ibu udah kasih kemarin udah kasih contoh. Bisa kalian buka website masing-masing gitu kan mengenai satker kalian. Ya, di tujuan, visi misi semua kan itu ada. Di satker tinggal buka website, di copy paste, copy paste. Berarti bab satu, bab 2 udah bisa jadi. Tinggal bab 3 masuk ke ini, ke apa aktualisasi kalian seperti apa. Ya, oke. Jadi minggu-minggu ini, minggu-minggu sampai nanti kalian itu, usahakan kalian fokus aja dulu deh. Gak usah apa ibaratnya membuang wasting time ya, buang-buang waktu untuk yang hal-hal yang nggak perlu ya. Ini fokuskan karena mau udah hitungan minggu cuman akhir daripada Oktober ya. Oke, paham ya maksud Ibu ya? Jadi ibaratnya sembari mengerjakan tugas-tugas, kalau udah selesai tugas ibu udah mudahkan ya. Ibu kamu kan lihat, ibu udah mudahkan kan, cuman dua tugasnya, cuman ini udah mudahkan itu sebentar aja dikerjain gampang kok. Itu itu cuman apa sengaja ibu gampangkan tugas supaya apa? Kalian bisa fokus ke aktualisasi ya. Sengaja ibu gampangkan tugas seperti itu. Oke? Nggak makan setawar 1 jam juga bisa ngerjain tugas tuh selesai. Tinggal ketik udah di-download ke Kolabjar. Oke. Jadi seperti kemarin ya, kalau Ibu salah download di kelompok individu-individu, salah satu tugas individu itu kan lain ya, tugasnya kan beda-beda ya materinya. Nah, jadi kan sepakat kalian, jadikan satunya menjadi tugas kelompok. Nah, caranya apa? Disiasati. Caranya jangan dibagi dua kelompoknya, tapi tetap satu, sehingga semua bisa masukkan tugasnya. Tapi itu hitungannya tugas kelompok, ngerti ya? Paham ya? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai masih bab 2 kita ya? Kalian masih bab 2 ini kan? Oke. Baik ya, sekarang kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu bertanya. Ya, coba Hernan, kamu sebutkan apa yang menjadi di apa tugas kamu sehari-hari yang ada kaitannya dengan agenda 2, baik itu berorientasi pelayanan, ya, kemudian ada apa adaptif, ya, kemudian kolaboratif, harmonis, kompeten. Apa saja yang menjadi tugasmu sehari-hari? Coba kamu jelaskan. Silakan. Ini kan dulu, kamu di mana, Ibu, bagian permisi apa? Bu. Kemudian tugasmu bagaimana? Ayo, Ya, izin menjawab nih Bu. ya, Saya saya bekerja di Pengadilan Negeri Kebumen dan saya Kebumen. ditempatkan di bagian pidana. Oh, pidana. Oke. Kamu hanya Terkad- pidana, nggak di PTSP? dan terkadang saya juga berada di PTSP. Oke. Berarti ada di situ kamu diperbantukan ya. Oke. Sekarang coba apa kaitannya agenda 2 dengan pekerjaan kamu sehari-hari? Silakan. Ya, saya di PTSP terkadang melayani tentang permintaan izin besuk tahanan Mm-mm. dan izin pinjam pakai barang bukti Bu. Iya. Pada agenda Terus? 2 tentang Ya, enggak. berorientasi. Ibu, kamu kaitkan dengan agenda 2 apa aja? Oh, ya Bu. Yang agenda 2 yang tentang berorientasi pelayanan. Layanan, Ya, adaptif, kolaboratif, itu semua coba. Harmonis, ya, kompeten. ya. Apa aja yang masuk dalam itu berakhlak itu di pekerjaan kamu sehari-hari? Coba kamu uraikan, silakan. Saya yang harmonis itu di PTSP itu bersama dengan teman-teman Mulai yang lain. dirunut dari berorientasi pelayanan dulu. Berorientasi pelayanan dulu. Ibu, Apa? kalau berorientasi pelayanan, saya melayani orang-orang yang meminta izin besuk tahanan dan terkadang
orang-orang yang meminta izin pinjam pakai barang Apa? bukti. Terus, silakan terus coba diuraikan semua-semuanya. Kan bukan itu aja, banyak. Terus yang terus yang adaptif saya hmm, kemudian yang akuntabel dulu ya, Bu. Kalau akuntabel, saya melaksanakan tugas saya dengan penuh tanggung jawab, Bu. Kemudian untuk kompeten, Lanjut, Hernan. kemudian untuk yang kompeten, saya juga menjalankan tugas saya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksi saya, Bu. Kemudian kalau harmonis, saya di kantor Pengadilan Negeri Kebumen ini berusaha untuk menghargai seluruh pegawai yang ada dan bersikap yang baik pada semuanya. Kemudian kalau loyal, saya berusaha loyal kepada atasan saya, Bu. Kemudian kalau adaptif, saya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru saya di Pengadilan Negeri Kebumen ini. Kemudian kalau kolaboratif, saya berusaha untuk hmm, berkolaborasi dengan teman-teman kerja saya, Bu, khususnya di bagian pidana. Mungkin hanya itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya, Hernan, masih banyak ya yang bisa kamu uraikan secara eh, apa bagaimana secara lengkap apa yang menjadi tupoksi kamu sebenarnya itu semua ada semua kalian juga ada di orientasi pelayanan ya ada apa saja yang menjadi tupoksi itu ada semua di situ sebenarnya ya di agenda dua kita berakhlak tuh ada semua cuman kamu belum bisa menguraikan secara detail apa-apa ya kemudian eh, baik, sejauh ini ya, so far so good. Nanti kamu oke, thank you ya sama Hernan. Filda, ada nggak Ersa di sini? Di kelompok sini ada Ersya namanya. Izin Bu untuk iya kebetulan beliaunya ini lagi sedang sakit. Hari ini Eh, periksa ke kamu dokter kamu katanya ke Ibu. ketua Nggih. kelompok ya di sini ya, Iya Ibu. Filda. Kenapa kamu dari awal nggak ngomong sama ibu? Ibu laporan. Ersa tidak bisa masuk karena sakit. Ini ibu nggak tahu kalau nggak dia SMS ibu nih tadi barusan ya, dan tidak bisa ikut mengikuti Zoom. Yang 14 dulu karena saya sedang melakukan pemeriksaan. Oh, dia lagi hamil ya? Pendarahan lagi kasihan. Jadi sampaikan ya, Ibu izinkan, tapi Nggih. sebaiknya tetap jangan ditutup ininya, apa online-nya. Jadi ya, di sini Iya Ersya Ibu. ditutup ya. Ini dari tadi pagi nggak ikut Ibu, kebetulan memang lagi periksa ke dokter. Ini kalau udah selesai atau belumnya saya belum belum paham Ibu. Oke, gitu ya. Oke. Nggih. Nah, Tapi Ibu pesan, kamu kasih tahu aja, sebaiknya tetap on kamera, tapi jangan diaktifkan on kameranya, supaya di sini dia tetap ada. Jadi jangan seolah-olah kasihan nanti nggak ini, walaupun memang dia sakit, tapi tetap ada on kamera. Disiasati aja melalui HP. Sampaikan begitu ya, nggih, siap Ibu. disiasati aja. Nanti saya sampaikan ke Heeh. beliaunya Dan Ibu. Terima melalui kasih. dan sudah izin dengan panitia. Ini juga udah izin sama WI-nya kan, udah izin juga. Tapi sebaiknya tetap aja on kamera, tapi disiasati melalui HP aja. Ya, kalau misalnya kan cuma sebentar nih, ini aja pada saat ngajar pada saat ibu ngomong, ya, pada saat ibu ngajar, disiasati aja,
ya. Ya, Jadi siap karena Ibu. bagaimanapun kan dia Hmm, sakit ya, kita juga mengerti. Tapi ada juga aturan yang memang apa dia ada on kamera, tapi nggak usah diaktifkan on kameranya, ya. Seperti itu. siap Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Nanti saya Ya sampaikan nggak ke apa-apa, beliau. memang Ya. orang sakit namanya sesuatu hal yang cross major ya, yang tidak dikehendaki. Dan kita sama-sama berdoa semoga Hersya dalam keadaan selamat ya, tidak terganggu kandungannya ya, karena pendarahan itu lumayan apa beresiko ya. Kalian ini jangan dibawa stres segala sesuatunya seperti jalankan seperti air yang mengalir aja ya. Berpikiran anak kakak senior kalian bisa kok udah melalui pelatihan-pelatihan ini juga ya. Jadi jangan dijadikan beban. Tapi sepanjang kalau ibu bilang, ayo, 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 ibu selalu begitu kan? Ayo bikin ini, ayo begini, begini. Maksudnya supaya apa? Kalian itu tidak tidak ini loh keteter ya, tidak keteter dari sekarang udah ibaratnya sudah mulai menyicil, menyicil, menyicil itu. Maksud ibu seperti itu ya. Jadi segala sesuatunya jalankan seperti air yang mengalir aja ya, jangan jadikan beban. Oke? Eh, oke kalau gitu apa ya? Eh, Im Imroatul, silakan coba. Kamu apa yang sudah kamu pelajari di agenda 2 yang berorientasi pelayanan, kemudian dikaitkan dengan tugas kamu sehari-hari. Ya, silakan. Kamu Oke, di Bu. bagian Terima apa? kasih. Jelaskan. Ya. Eh, Selama saya bekerja di Pengadilan Agama Cilacap, saya ditempatkan di PTSP. Saya Ya. sebagai kasir. Jadi untuk Kasir yang apa kamu? pertama ini materi tentang berorientasi. Oke. Lanjut. Untuk yang pertama ini saya materi tentang berorientasi pelayanan. Saya sebagai kasir selama ini selalu mengutamakan pelayanan yang ada di PTSP Pengadilan Agama Cilacap, mulai dari pelayanan PSP, pelayanan pembayaran akte cerai dan kuasa pembayaran kuasa gitu Bu. Meskipun uh, meskipun saya baru di Pengadilan Agama Cilacap, saya tidak mementingkan kepentingan pribadi saya gitu. Contohnya ketika saya latsar kemarin juga saya masih ada sedikit pekerjaan di kasir gitu Bu. Jadi saya mengutamakan pelayanan. Kemudian untuk materi akuntabel sebagai pegawai saya selalu mempelajari hal yang baru seperti upgrade aplikasi. Kemarin contohnya ada upgrade aplikasi SIPP dan juga aplikasi e-court. Di situ saya tidak hanya stuck di aplikasi SIPP yang lama, tetapi juga mempelajari aplikasi SIPP dan e-court yang baru seperti itu, Bu. Kemudian kompeten setiap saya melayani pengunjung di PTSP, saya selalu menggunakan dasar ketika ada orang yang bertanya sesuatu, jadi tidak asal jawab seperti itu. Karena informasi yang saya berikan di PTSP itu sangat konkret gitu, jadi tidak asal jawab gitu Bu. Kemudian harmonis, setiap pengunjung yang ada di PTSP itu saya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan juga budaya. Jadi semuanya saya anggap rata dan tidak ada diskriminasi sama sekali. Kemudian untuk loyal, meskipun saya sekarang aslinya di bawah panitera muda hukum, akan tetapi saya dipekerjakan di kasir yakni di bawah panitera muda gugatan. Jadi saya tidak memilih-milih job desk yang diberikan atasan saya. Asalkan itu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemudian adaptif, penerapan saya selama bekerja di kasir, saya selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada, mulai dari perubahan aplikasi, perubahan pengunjung, perubahan tata letak, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kolaboratif, selama saya di PTSP, setiap ada masalah saya tidak hanya
menyelesaikan masalah tersebut sendirian, akan tetapi juga berkonsultasi dengan bekerja sama dengan teman-teman eh, senior tentang masalah tersebut. Seperti itu, Bu. Sekiranya cukup. Oke. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih ya, Sama-sama, Bu. Indratul. Jadi kamu sudah bisa sedikit banyaknya memprediksikan ya apa yang menjadi tugas kamu sehari-hari, kemudian dikaitkan dengan agenda ini ya, agenda dua kita berakhlak ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Silakan. Siapa? Sebelum kita istirahat ini, istirahat jam berapa, Firdan? Jam 12 ya. Oke, masih ada kesempatan satu orang lagi, silakan. Ada? Indah, Indah, coba Indah. Halo Ya, Ibu, Wulandari, izin ya menjawab. silakan. Ah, Mengenai nilai berakhlak, saya menerapkan yang pertama berorientasi pelayanan. Saya ditempatkan di Kementerian Perdata sebagai staf perdata, tetapi juga terkadang diperbantukan sebagai petugas pengganti di PTSP Perdata. Saya memberikan pelayanan kepada pencari keadilan yang mengajukan permohonan, gugatan ataupun gugatan sederhana dengan memberikan informasi ataupun juga eh, membantu pendaftaran perkara. Kemudian bab akuntabel, saya mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mendasarkan pada eh, SOP dari Kepanitiaan Perdata itu sendiri. Lalu kompeten, saya memiliki kemampuan yang untuk memanajemen masalah, yaitu dengan mengerjakan tugas sesuai dengan skala prioritasnya, Bu. Lalu untuk harmoni, saya menjalin hubungan dengan rekan kerja dengan baik, dengan menghindari konflik dan pertentangan di dalam ruangan itu sendiri. Lalu loyal, saya menjalankan perintah dari atasan meskipun itu di luar dari eh, job desk saya. Tetapi jika saya mampu, saya akan melaksanakannya sebaik-baiknya, Bu. Lalu untuk adaptif, saya menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja saya, yaitu bahwa di Perdata itu menggunakan aplikasi online seperti SIPP, lalu MIS juga ada Mona Lisa. Jadi saya mengecek Mona Lisa setiap harinya untuk mengetahui apakah ada yang terlewatkan dari SIPP. Lalu kolaboratif, saya bekerja sama dengan eh, rekan kerja saya untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya tidak menyelesaikan masalah sendiri tanpa mengkonsultasikannya kepada rekan kerja saya di Kepanitiaan Perdata. Cukup sekian Ibu, terima kasih. ya, baik, terima kasih Indah ya. Oke, Indah secara garis besarnya sudah bisa apa, menyimpulkan ya apa yang menjadi tugas hari-hari dari Indah, kemudian dikaitkan dengan agenda dua ya yang berakhlak. Jadi sebenarnya ya semua apa yang menjadi tugas kalian sehari-hari itu ada kaitannya dengan agenda dua kita berakhlak ya. Sebenarnya kalau kita kaitkan lagi dengan semua tiga agenda itu ada kaitannya semua ya, seperti itu. Jadi apa setidaknya kenapa kalian di sini dibekali dengan agenda dua yang mana menjadi core value daripada ASN ya, dengan employing brandingnya ya, bangga melayani bangsa. Nah, ini yang berakhlak ini menjadikan ibaratnya jantung ya, jantung daripada pekerjaan kita sehari-hari yang menjadi apa, suatu radar lah ya, radar untuk kita berbuat bagaimana sebaiknya kita berbuat dan bertingkah laku dalam pekerjaan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu
kita isoma dulu, nanti kita ketemu lagi jam 1 ya. Oke, kita ketemu lagi jam 1, kita isoma sekarang. Baik ya. Oke, Ibu akhiri, nanti kita ketemu lagi jam 1 ya, Hilda. Ya, terima kasih, Bu. Ya, 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 terima kasih, Bu. sampai ketemu ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sami-sami. Terus ya, harus semangat senantiasa, siap ya. Jadi segala sesuatunya jangan kalian bawa stres ya. Ikuti seperti air yang mengalir aja ya. Oke, Elia, silakan coba Elia, apa diuraikan apa yang menjadi uraian tugas kamu sehari-hari di kantor, kemudian kamu kaitkan dengan agenda 2 kita. Ya, silakan. Elia, silakan. Suara saya masuk, Ibu? Ya, masuk. Silakan. Ya. Mohon izin menjawab, Ibu. Sebelumnya saya di Mungkin tempat volumenya digedein, Elia, kurang jelas. oh, kurang jelas. Ya, volumenya digedein. Sudah terdengar, Ibu? Ya, terdengar. Ya. Izin menjawab, Ibu. Saya di Pengadilan Negeri Kebumen ditempatkan di Kepanitraan Perdata, Ibu, dan saya juga diperbantukan di PTSP Perdata. Untuk yang pertama yang berorientasi pelayanan, Bu, saya selama di PTSP berusaha untuk mendengarkan apa yang diperlukan, informasi apa yang diperlukan oleh pengunjung ya, Bu. Tamu maksud saya. Pencari keadilan gitu ya. Iya, betul. Silakan. Jadi saya mendengarkan terlebih dahulu, Ibu, ketika pencari keadilan ini datang ke PTSP dengan ramah, dengan sopan, saya tanyakan keperluannya apa yang bisa saya bantu. Untuk yang akuntabel, saya berusaha untuk eh, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, Bu, dan berintegritas. Untuk yang kompeten, selain di PTSP, Ibu, saya juga ditugaskan untuk mengisi buku induk keuangan perkara perdata dan juga buku induk keuangan eksekusi, Ibu. Jadi selama mengerjakan buku keuangan tersebut, saya berusaha untuk mengisinya dengan cermat, teliti, supaya tidak ada kesalahan karena ini berkaitan dengan keuangan. Untuk yang selanjutnya itu ada harmonis. Saya selalu berusaha untuk menghargai setiap rekan kerja saya yang ada di kantor, Ibu. Selanjutnya untuk loyal, saya berusaha loyal kepada atasan saya dan juga menjaga hubungan baik dengan rekan kerja saya. Untuk yang adaptif, eh, saya berusaha untuk cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dengan cara kerja yang sudah ada, yang sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Kebumen. Selanjutnya untuk yang kolaboratif ini, saya juga berusaha untuk menjalin kerjasama yang baik, Bu, antara satu ruangan perdata dan juga dengan rekan-rekan kerja yang lainnya yang tidak di perdata. Cukup sekian, Ibu. Mohon izin, Ibu, audionya masih mati. Sebenarnya Elia masih kamu bisa runut lagi ya tugas-tugas kamu seperti apa gitu. Tapi so far so good ya. Oke, kamu udah menguasai sedikit banyaknya apa yang diagendakan di agenda 2. Oke, lanjut. Siapa yang belum?
Emas, silakan Emas. Emas mana Emas? Belum masuk. Coba ketua dihubungin Emas. Ya, Ibu izin menghubungi Mbak Ya. Emas, Ibu. Oke, lain aja, Laina silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Ya, saya kebetulan ditempatkan di bagian PTSP, Pengadilan Agama Kebumen. Hmm. Ya, untuk yang pertama itu berorientasi pada pelayanan, itu saya berusaha untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada para pihak pencari keadilan yang membutuhkan atau menanyakan informasi atau pendaftaran ataupun pengambilan produk. Kemudian yang kedua itu akuntabel. Akuntabel itu adanya layanan fasilitas yang diberikan dari pengadilan seperti informasi, kemudian pengaduan. Yang selanjutnya adalah kompeten. Kompeten saya berusaha untuk menguasai seluruh eh, kemampuan, keterampilan yang dibutuhkan sebagai pelayan di PTSP. Selanjutnya harmonis. Harmonis itu saling menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan latar belakang, ras, ataupun suku dari para pihak atau para pencari keadilan. Selanjutnya adaptif dan kolaboratif itu berusaha untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja, semisal ada em, pertanyaan dari para pihak atau kebutuhan dari para pihak yang saya mungkin belum tahu, bisa ditanyakan ke rekan kerja yang lain atau atasan langsung. Terima kasih, Bu. Oke. Oh, sorry, sebentar. Duh, ini bentar ya, Ibu. Ini apa? Tugas dulu. Oke. Tugas kalian udah ya? Di hari ini udah ada kan tugasnya ya, yang mengenai loyal ya? Loyal udah, Bu. Ada ya. Oke. Hari ini udah ya. Ya, Filda. Yang untuk hari ini saya belum ngecek, Ibu. Sebentar, saya cekkan. Coba cek dulu. Nanti Ibu lupa ya. Kayaknya udah deh di loyal. Francisca, silakan coba diuraikan Francisca. Tadi Emas ya. Emas coba Emas. Uraikan dulu. Emas, apa yang menjadi tugas kamu sehari-hari, kemudian kamu kaitkan dengan agenda dua kita. Ya, silakan. Izin menjawab, Ibu. Hmm, ya, Eh, silakan. saya bertugas di sebagai staf kepaniteraan pidana. Hmm, Tugas sehari-hari saya adalah untuk memeriksa eh, mengenai izin sita, izin penggeledahan, dan izin perpanjangan penahanan. Yang berkaitan dengan, jika dikaitkan dengan berakhlak, poin pertama adalah berorientasi pelayanan. Eh, Sebagai petugas yang untuk mengecek mengenai izin sita, geledah, dan perpanjangan penahanan, setiap ada permohonan yang masuk, langsung segera saya proses. Jika ada perbaikan atau kesalahan, bisa langsung saya koordinasikan dengan pihak terkait sehingga perbaikan bisa segera dilakukan dan izin dan penetapannya bisa segera dikeluarkan oleh segera ditandatangani dan ditetapkan oleh ketua pengadilan. Kemudian jika dikaitkan dengan nilai akuntabel, tugas saya adalah semua izin dan permohonan yang diajukan dilakukan melalui media online yaitu e-Berpadu sehingga semua pihak bisa dapat secara terbuka dan pelayanan yang saya lakukan juga transparan dapat dilihat oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga, jika dikaitkan dengan nilai kompeten, saya sebagai staf kepaniteraan pidana harus mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk
memberikan pelayanan, yaitu mengecek mengenai izin sita, permohonan dan penggeledahan serta perpanjangan penahanan. Saya harus bisa melakukannya melalui aplikasi e-Berpadu. Kemudian yang keempat, jika dikaitkan dengan nilai harmonis, ketika saya melaksanakan tugas saya juga dibantu oleh rekan kerja saya di staf kepaniteraan pidana yang lain. Karena untuk beberapa hal, ada jika ada beberapa hal ketika saya membutuhkan bantuan, rekan saya di staf kepaniteraan pidana juga membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya untuk mengeluar mengecek mengenai izin sita, permohonan perpanjangan penahanan dan penggeledahan dan yang lainnya. Yang kelima berkaitan dengan nilai loyal. Saya sebagai staf kepaniteraan pidana bertanggung jawab atas tugas dan tupoksi saya untuk melaksanakan tugas saya memberikan pelayanan melalui aplikasi e-Berpadu, mulai dari pelimpahan perkara, izin sita, izin perpanjangan penahanan, geledah, dan juga perpanjangan penahanan. Kemudian yang keenam, dikaitkan dengan nilai adaptif, saya sebagai pegawai baru di staf kepaniteraan pidana harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja saya. Yang kedua juga saya harus dapat beradaptasi karena semua pelayanan perkara pidana dilakukan melalui sebuah aplikasi, jadi saya harus belajar untuk dapat mengoperasikan dan dan menyelesaikan pekerjaan saya melalui aplikasi e-Berpadu. Yang ketujuh, dikaitkan dengan nilai kolaboratif. Dalam melaksanakan tugas saya tidak semata-mata seorang diri untuk menyelesaikan pekerjaan saya, tetapi ada rekan kerja lain yang membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya dan membantu saya ketika saya mendapat kesulitan. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih. Sedikit banyaknya kamu udah tahu ya apa yang menjadi tugas kamu sehari-hari, kemudian kamu kaitkan dengan apa agenda kita di agenda 2 ya. Oke, good job ya. Mas, lanjut siapa yang belum? Saya belum Ibu. Ya, silakan Filda. Izin Ibu, saya Ya, dari Pengadilan Negeri Kudus bekerja, ditempatkan di kepaniteraan perdata, memegang meja 2, meja ekot dan PTSP Ibu. Dalam hal berakhlak sendiri kita berorientasi silakan lanjut. dalam hal pelayanan, bahwasanya di PTSP kita memberikan pelayanan akan mencari keadilan. Nanti menjelaskan bagaimana prosedur cara pembuatan permohonan, mengajukan mengambil salinan putusan dan sebagainya, Ibu. Untuk hal akuntabel, akuntabel ini kita bertanggung jawab tentang pekerjaan kita dan jujur. Hal yang jujur bahwa dalam meja 2 sendiri saya dilimpahkan oleh ketua saya dan panitera saya untuk sebagai penunjuk 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 hakim, dan itu nanti tetap sesuai dengan arahan Ibu Ketua sama panitera Pak Panitera saya dalam hal menjalankan kompeten, bahwa kompetensi di sini adalah bahwa tugas-tugas saya ini harus benar-benar terselesaikan dalam satu hari itu sesuai arahan pimpinan. Dalam hal harmonis sendiri ini terkaitan dengan dua hal. Harmonis terkaitan dengan masyarakat, seperti dalam pelayanan excellent, bahwa kita juga dikasih tahu untuk dari Ibu Ketua untuk menjalankan service excellent kepada masyarakat, senyum, sapa, salam, 5S, dan kita dalam hal tim bagian keperdataan, kita memiliki sistem kekeluargaan yang harmonis, kita sering diskusi bersama, ngobrol-ngobrol bersama tentang permasalahan-permasalahan dalam kepaniteraan perdata. Selanjutnya mengenai loyal, Ibu, ya loyal ini salah satu tugasnya seperti kemarin saya diamanatkan sebagai petugas upacara Hari Kesaktian Pancasila, itu salah satu contoh loyal saya, dan satu lagi ada
mengenai tugas tambahan dari Ibu Ketua KPN saya mengenai jadi tim Satgas SIIPP Ibu untuk peningkatan peningkatan AIS dari Pengadilan Negeri Kudus. Dan selanjutnya mengenai adaptif, menyesuaikan diri. Alhamdulillah, saya sebagai PNS baru di sini dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman, juga teman-teman di sini juga welcome dengan saya. Jadi tidak ada klasifikasi dari antara kita, Bu. Jadinya sistem kita kekeluargaan. Masalah selanjutnya tentang kalau kolaboratif, Bu, bahwasanya ketika salah satu dari kepaniteraan kita data tidak bisa menghandle satu pekerjaan, kata kadang-kadang kita juga bisa menghandle yang lain. Salah satu kasusnya mengenai PTSP, ketika salah satu orang sedang ada kegiatan, kita harus bersiap untuk menggantinya, Ibu. Mungkin demikian, Ibu. Oke, terima kasih apa Firda ya. Sudah ikut banyak kan sudah kamu apa pahami mengenai apa agenda dua kita ya berorientasi pelayanan. Siapa yang bocor itu? Oke, lanjut. Siapa yang belum? Ada yang belum? Henry belum? Silakan Henry. Ya, izin menjawab Ibu. Ya, Eh, saya Henry ditempatkan di PA Kajen. Henry, Di, kena kamu mukanya di sini terlihat gelap Henry. Weh, Coba yang ada lampu oh, Henry. ya bentar ya, izin nyalakan lampu ya Bu. Iya. Aduh, kamu nanti matanya udah bagus nggak pakai kacamata. Nanti jadi kacamata kamu karena gelap-gelap. Nah, nah sekarang kan kelihatan gantengnya kamu. Ya kan? Ya Tadi terlihat cuma Bu. hitam doang mukanya. Ya, Oke, lanjut Henry. eh, ya saya Henry ditempatkan di PA Kajen. Tugas saya sebagai eh, pembantu staf di Paniteraan Hukum Bu di PA Kajen. Nah, tugas saya yaitu menginput eh, data saksi sidang di PTSP dan juga mengetik putusan dan penetapan. Nah, jika dihubungkan dengan berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, ketika saya di PTSP, banyak yang menanyakan apa namanya, menanyakan tentang eh, informasi di pengadilan. Nah, saya berusaha untuk melayani pertanyaan itu, menjawab pertanyaan itu dengan ramah, dengan informatif sesuai dengan apa yang saya tahu. Nah, yang kedua, akuntabel. Nah, saya selalu mengerjakan tugas-tugas saya dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada saya. Nah, yang ketiga, soal kompeten, eh, saya selalu meningkatkan kompetensi diri saya, belajar hal-hal yang saya belum memahami di tempat saya bekerja. Nah, yang keempat, pertemanan dengan harmonis. Saya selalu eh, berusaha menghargai semua setiap orang, baik itu teman kerja maupun para pihak pencari keadilan, tanpa membedakan apapun latar belakangnya, suku, agama maupun ras. Yang kelima, kolaboratif. Nah, saya selalu berusaha untuk bekerjasama dengan uh, rekan-rekan kerja saya, karena di sini saya melakukan tugas saya tidak sendirian, dibantu oleh para honorer. Jadi saya selalu berusaha untuk kolaborasi dengan uh, mereka. Nah, yang ketujuh, adaptif. Saya selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan kantor, dengan dan juga dengan aplikasi-aplikasi yang baru di kantor. Yang terakhir yaitu loyal. Saya selalu uh, mengerjakan apapun perintah dari atasan, walaupun itu bukan tupoksi saya, selama tidak melanggar aturan. Nah, saya kira sekian Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Henry. Kamu sudah bisa menjabarkan apa yang menjadi tugas hari-hari kamu dengan agenda dua kita. Lanjut, siapa yang belum? eh Francisca, silakan Francisca. Selamat siang Bu, izin menjawab. Iya, iya. Ya,
bertugas di Pengadilan Negeri Jepara di bagian staf kepaniteraan hukum. Jepara. Tugas dan tanggung jawab, ya, tugas dan tanggung jawab saya bila dikaitkan dengan materi pada agenda 2 ini, yang pertama berorientasi pelayanan. Saat bertugas di PTSP, yang saya lakukan, saya berusaha bersikap untuk ramah, cekatan, dan solutif kepada masyarakat pencari keadilan dengan menyambut dan bertanya apakah ada keluhan dan apakah ada yang bisa dibantu oleh kami. Lalu yang kedua, untuk nilai akuntabel, saat menjalankan semua tugas-tugas saya menjalankannya dengan jujur dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, sehingga semua tugas-tugas saya seperti monef-monef dan pelaporan dapat terselesaikan tepat waktu dan tidak melebihi tenggat waktu. Yang ketiga adalah nilai kompeten saat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya berusaha menguasai semuanya dengan kompeten. Contohnya saat 3 hari setelah saya dan teman-teman yang lain penempatan di Pengadilan Negeri Jepara sebagai CPNS, kami langsung diberi tanggung jawab dan dituntut untuk berkompeten dalam penilaian ampuk dan kami dapat melaksanakannya dengan baik. Lalu nilai yang selanjutnya adalah harmonis. Di setiap pekerjaan yang saya jalankan, selalu membangun lingkungan yang kondusif agar semua pekerjaan-pekerjaan di staf kepaniteraan hukum dapat terselesaikan dengan baik. Nilai yang selanjutnya adalah nilai loyal. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya selalu menjaga nama baik instansi maupun satuan kerja saya, seperti contohnya saat ada surat keterangan yang terlambat untuk ditandatangani, tapi masyarakat pencari keadilan terkadang sering protes, namun saya bisa menjawab dengan baik tanpa menjatuhkan atasan atau siapapun yang terlambat untuk menindaklanjutinya. Nilai yang selanjutnya adalah adaptif. Saat pertama kali ditempatkan di Pengadilan Negeri Jepara, saya berusaha langsung dapat beradaptasi dengan semua sistem baik digitalisasi maupun manual yang berada di staf kepaniteraan hukum, sehingga pada bulan-bulan selanjutnya sampai bulan ini semua tugas dan tanggung jawab yang saya emban di kepaniteraan hukum dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah nilai kolaboratif. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya di kepaniteraan hukum, saya selalu berkolaborasi dan bekerja sama serta mengkomunikasikan semuanya dengan staf yang lain. Contohnya saat pelaporan elektronik di bagian diversi, saya akan berkomunikasi dengan staf kepaniteraan perdata. Lalu saat di bagian mediasi, saya akan berkomunikasi dengan staf kepaniteraan perdata, lalu saat bagian pos gabung saya juga akan berkomunikasi dengan staf PTIP, sehingga semua laporan yang saya buat adalah hasil dari kerjasama antara staf di Pengadilan Negeri Jepara. Sekian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Francisca. Lanjut, siapa yang belum? Sudah semua? Ersa sakit ya, Indah. Udah Oh, semua Ibu. kayaknya. Iya, Oke, udah semua ya? enggak. Oke, Sudah, Ibu. jadi intinya kalian sudah bisa memaparkan apa yang menjadi tanggung jawab kalian di Satker masing-masing, kemudian bisa kalian kaitkan di agenda 2 kita ya, di berorientasi pelayanan yang berakhlak seperti itu. Ya, jadi harapannya kalian dengan mempelajari agenda 1, 2, 3 ya, ini sudah melekat, yang kan 1, 2 yang sudah diberikan ya, bisa melekat, bisa diimplementasikan nanti ya di pekerjaan sehari-hari. Oke, ada yang mau bertanya sejauh ini di agenda 2, silakan. Di agenda 2, besok udah langkah agenda 3 ya. Hari ini loyal sudah ya, yang masuk terakhir ya, Wilda ya. Sudah, Tinggal Ibu, yang tugas hari ini sudah. tinggal besok masuk agenda 3 ya. Jadi Iya, hari Ibu. ini kita terakhir di agenda 2, besok udah menuju agenda 3. Ada yang mau ditanyakan di agenda 2, silakan.
Kita sampai jam berapa sih ini? 14.20 ya. 14.20. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Tadi udah beritahu ya. Ada 3 hal yang harus ada di dalam judul. Udah tahu ya? Udah beritahu ya? Udah? Udah ya? Sudah, Ibu. Oke. Nanti di itu ya, dikerjakan seperti itu. Terus, oke, tunggu dulu ya. Ibu ingin memperlihatkan kalian video. Nanti video ini mengenai PNS yang inspiratif ya. Jadi kalian dengarkan, kemudian simpulkan, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak yang ada di agenda 2 kita. Ya, tokoh ini dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak apa saja. Ya, seperti itu. Oke, sebentar ya. Udah terlihat ya? Oke, disimak baik-baik. Inilah Ramsah, seorang aparatur sipil negara yang mengabdikan diri sebagai tenaga kesehatan di Desa Muara Gelap, Kecamatan Muarawis, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Dengan motivasi pengabdian serta keinginan yang kuat untuk membangun desa, Ramsah pun mendapatkan amanah menjadi Sekretaris BPD Desa Muara Gelap pada periode 2002 hingga 2007. Pasca ditetapkannya Desa Muara Enggelam sebagai desa definitif. Di tahun 2008 hingga 2014, Ramsah kembali dipercayakan menjadi Ketua BPD Desa Muara Enggelam karena berbagai inovasi serta kreativitasnya dalam membangun desa untuk lebih berkembang. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan listrik PLTS komunal di desa tersebut. Dengan tidak melupakan tugas pokoknya sebagai tenaga kesehatan, di tahun 2015 Ramsah pun kembali mendapatkan amanah menjadi Direktur BUMDesa Bersinar Desaku untuk mengelola PLTS komunal di desa tersebut. Sejak menjadi Direktur BUMDesa Bersinar Desaku, aparatur sipil negara kelahiran 1974 silam ini pun terus berinovasi dan berkreativitas untuk mengembangkan berbagai usaha BUMDesa Bersinar Desaku dalam membangun kemajuan desa tersebut. Dengan berbagai inovasi serta kreativitas yang tinggi, Ramsah pun mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Kepala Desa Morang Gelap dalam membangun desa yang sangat tertinggal, terpencil, dan terisolir untuk menjadi desa berkembang. Sulit kita membayangkan misalnya seperti beliau ini yang menjalankan tugasnya, terutama menjalankan BUMDes ini dengan sebaiknya sampai mendapat beberapa prestasi yang dapat dia kerjasama yang baik. Dan lagi ini kan memang pengabdian, yang tulus ikhlas dikerjakan atau dilakukan serta-merta untuk membangun desa ini, bukan mencari artinya ke pendapatan dan hasil di sini semata-mata untuk membangun desa ini agar manfaatnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di desa Morangalap sendiri. Tak hanya itu, pria kelahiran 20 Maret 1974 ini juga dinilai sebagai ujung tombak kemajuan desa Muara Gelap
dalam memberikan berbagai informasi kepada publik terkait pembangunan di desa tersebut. Hal itulah menjadikan Ramsah sebagai narasumber bagi berbagai awak media, baik di Kutai Kartanegara maupun di Kalimantan Timur, untuk menggali informasi dan potensi yang dimiliki Desa Muara Anggelam. Pasalnya desa tersebut memiliki keunikan serta tetap mempertahankan kearifan lokalnya meski zaman semakin modern. Berdasarkan pengalaman saya berdialog berdiskusi dengan warga Desa Moranggelam, khusus dengan Pak Ramsah ya. Menurut saya beliau orang yang sangat kreatif, inovatif, dan mampu menggerakkan desanya meski berstatus ASN atau PNS, menggerakkan desanya untuk jauh lebih berkembang. Padahal kalau kita lihat desa ini kan desa yang terisolir, desa yang apa istilahnya penuh dengan keterbatasan, hidup di atas air, terus kemudian tidak ada daratan, tapi mereka mampu berkembang. Dengan integritas dan semangat yang tinggi membangun desa, Ramsah pun terus melakukan inovasi serta berkreasi untuk kemajuan desa Muara Anggelam, meski harus membagi waktunya sebagai aparatur sipil negara. Menjadi direktur BUMDesa Bersinar Desaku, tentunya Ramsah banyak mempunyai tantangan dan hambatan. Pasalnya desa Muara Anggelam sendiri tidak memiliki daratan serta dikelilingi air sepanjang tahun. Namun hal itu mampu dilalui Ramsah dengan merubah wajah desa Muara Anggelam dari kategori sangat tertinggal, kemudian menjadi desa tertinggal hingga berubah desa berkembang. Ya tentu harapan kami memang tadi selalu bersinergi ya, artinya mudah-mudahan semua lembaga bisa bersinergi antara petugas kesehatan yang ada di semua program, pemerintahan desanya, lembaga, agar tadi program-program yang dibuat artinya oleh pemerintah, khususnya tadi penanganan-penanganan COVID seperti ini atau mungkin peningkatan dari kasus-kasus stunting, supaya jangan ada yang warga di stunting ya, artinya tentunya dukungan masyarakat lah yang perlu. Dan antar instansi juga OPD-OPD yang ada di daerah juga mungkin kami harapkan perhatiannya ke desa kami, karena memang desa kami tadi masuk lokus stunting. Meski mengabdi menjadi aparatur sipil negara, namun semangat membangun desa Muara Anggelam yang dilakukan Ramsah tentunya dapat dirasakan oleh warga desa, yaitu menikmati listrik PLTS komunal selama 24 jam dengan tarif terjangkau, memiliki pendapatan asli desa yang berkontribusi besar untuk APBD Muara Anggelam, dan memiliki BUMDesa yang pendapatannya kian tahun kian meningkat hingga menggelar berbagai kegiatan sosial. Selain itu, beberapa prestasi juga ditorehkan oleh Ramsah dalam membangun kemajuan desa Muara Anggelam, di antaranya mewakili desa di Kecamatan Muarawis dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara 2017. Masuk top 99 Sinopik Kemenpan RB Inovasi Klikmi tahun 2018. Terbaik satu BUMDesa berinovasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2019. Juara nasional nominasi 10 pemenang Festival Gapura Cinta Negeri 2019. Juara Harapan 2 Lomba Posyandu Balita tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019. Masuk top 99 KIPP Kemenpan RB Klikmi tahun 2020 dan masuk top 45 KIPP Kemenpan RB Klikmi tahun 2020. Oke, Ibu stop share ya. Oke. Oke. Oke, baik ya. Tadi udah dilihat ya bagaimana tokoh Pak Ramsyah ya, salah satu PNS yang memang mempunyai apa nilai-nilai yang berakhlak ya. Jadi tugas kalian Ibu kasih waktu 10 menit ke depan untuk membuat suatu narasi apa yang menjadi apa eh, apa yang Pak Ramsyah sudah lakukan dalam peningkatan desa Muara Anggelam ya.
kemudian dikaitkan dengan agenda 2. Oke? Ya, silakan 10 menit ke depan ya. Nanti jam Ibu, pokoknya 10 menit ke depan ya, nanti Ibu ini lagi. Oke, silakan.
Sudah ada yang selesai? Silakan yang sudah selesai. Izin Bu, sudah. Oh ya, silakan Francisca coba. Baik Bu, izin mempresentasikan tentang Iya. pengalaman Mbak Ramsyah yang penempatan di pelosok pedalaman Kalimantan. Jika saya coba kaitkan dengan agenda yang kedua, pertama bagian berorientasi pelayanan, tentu sudah tidak diragukan lagi penempatan di pelosok Kalimantan. Beliau meninggalkan semuanya, meninggalkan rumah, harta benda dari daerah asal untuk mengemban tugas yang tinggi melayani masyarakat di pedalaman demi nama baik bangsa dan negara. Dan juga beliau menjunjung tinggi pelayanannya, terutama tadi yang sudah kita dengarkan bersama, beliau sudah menjuarai dalam pelayanan posyandu. Yang kedua adalah pada nilai akuntabel. Bapak Ramsyah menerapkan nilai akuntabel pada bagian jujur dan bertanggung jawab, dibuktikan dengan pelayanan beliau yang selalu prima dalam menjadi perawat. Dengan tanggung jawab yang penuh, beliau sudah menolong berbagai pasien dengan obat-obat yang diberikan. Beliau dapat mempertanggungjawabkan resep-resep dan obat-obat apa yang dikeluarkan untuk menolong pasien-pasien di pelosok pedalaman Kalimantan. Yang ketiga adalah nilai kompeten, dibuktikan dengan kompetensi beliau yang sudah tidak perlu diragukan lagi karena selama di pelosok pedalaman Kalimantan sudah kita lihat tadi ratusan pasien sudah ditolong oleh beliau. Lalu yang keempat adalah nilai harmonis. Bapak Ramsyah menolong semua pasien yang ada di pelosok pedalaman Kalimantan tanpa melihat latar belakang dan tanpa melihat hal-hal lain. Beliau hanya menolong karena itu adalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN dan didasari oleh rasa kemanusiaan. Lalu nilai yang kelima adalah nilai loyal, dimanapun beliau mendapatkan tugas pun saat tugas di Kalimantan beliau tetap loyal dan setia menjalankan tugasnya. Dan juga tadi bisa kita lihat kalau di akhir video Bapak Ramsyah juga mengemban tugas sebagai sekretaris desa, di mana sekretaris desa itu ada di luar tugas dan fungsi pokok beliau sebagai perawat. Itu adalah nilai loyalitas yang tinggi karena mau menjalankan tugas di luar tugas pokoknya. Yang poin keenam adalah adaptif. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dapat beradaptasi dengan cepat di mana beliau ditempatkan di pelosok pedalaman Kalimantan yang pasti akan menemukan banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi beliau dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan juga beliau sempat mengikuti inovasi untuk pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nilai yang ketujuh adalah nilai kolaboratif dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat di pedalaman Kalimantan. Beliau dapat menjalankan tugasnya dengan baik, lalu dapat berkolaborasi dengan seluruh aspek dan lembaga yang ada di pelosok pedalaman Kalimantan, dengan beliau menjadi sekretaris, dengan beliau ikut dalam pembangunan listrik, dengan beliau ikut membangun posyandu, pasti beliau melibatkan banyak tenaga dari berbagai instansi dan beliau berhasil melakukannya itu dengan baik. Sekian, Bu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Francisca. Sebenarnya masih banyak poin yang bisa diangkat ya. Kalau kamu perhatikan baik-baik, ada beberapa yang belum kamu angkat di situ. Ya, oke. So far so good lah. Oke, lanjut siapa yang sudah silakan? Yang sudah siapa? Coba, ayo. Tunjuk tangan yang sudah. Francisca ya, kamu namanya nanti Ibu catat yang udah selesai. Ya, Bu. Ada lagi siapa? Saya Bu Henry. Hendri silakan.
Francisca sama Henry. Silakan Henry. Izin menjawab, Bu. Ya. Pak Ramsyah sebagai PNS sangat menginternalisasi nilai dasar per alat. Yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, Pak Ramsyah ini sangat memahami apa yang jadi kebutuhan masyarakat dan ikut serta mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan Hmm. salah satu contohnya yaitu dengan membangun PLTS komunal di tempatnya tinggal sekarang. Lalu akuntabel. Pak Ramsyah eh, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Eh, Sampai-sampai beliau diserahkan untuk mengurus BUMDes, eh, Badan Usaha Milik Desa di tempatnya tinggal sekarang. Lalu kompeten, Pak Ramsyah selalu meningkatkan kompetensi diri, meskipun beliau seorang perawat, tapi beliau juga mampu untuk menjadi sekretaris desa. Lalu harmonis, Pak Ramsyah melaksanakan tugasnya eh, membantu masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, dan juga ras. Lalu kolaboratif dalam eh, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, Pak Ramsyah ikut melibatkan masyarakat sekitar, sehingga Pak Ramsyah mengajak kerjasama eh, warga sekitar untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tersebut. Lalu adaptif, Pak Ramsyah terus berinovasi, mencari solusi masalah yang terjadi di masyarakat tempat tinggalnya. Itu salah satunya itu dengan tadi membangun PLTS komunal. Lalu loyal, eh, Pak Ramsyah dengan Pak Ramsyah berkontribusi di masyarakat sama saja dengan Pak Ramsyah menjaga nama baik instansi dan pimpinan tempat dia bekerja. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Henry. Ada nilai poin penting yang belum kalian sebutkan, baik Henry maupun tadi Francisca. Ya, coba Ibu pengen dengar yang lain lagi. Ya, silakan. Siapa yang udah? Silakan yang sudah. Saya, Bu. Ya, silakan Imroatul. Eh, Untuk yang pertama dalam berorientasi pelayanan, berorientasi pelayanan sangat terlihat bahwa Pak Ramsyah sebagai ASN tidak hanya melayani masyarakat dengan hal-hal yang menjadi tupoksinya, yakni di sana adalah sebagai tenaga kesehatan. Tetapi di lain hal di sisi lain Pak Ramsyah juga berfokus kepada pembangunan desa tempat Pak Ramsyah bekerja seperti hal berkenaan dengan listrik, kemudian ada juga TV kabel dan juga posyandu dan juga Pak Ramsa juga mencoba untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian dalam hal akuntabel, Pak Ramsa selalu mengutamakan hal-hal yang menjadi tupoksinya sebagai tenaga kesehatan. Terbukti dengan meskipun Pak Ramsa itu sibuk juga menjadi sekretaris desa, kemudian menjadi ketua BUMDes, akan tetapi tupoksinya sebagai tenaga kesehatan juga tidak terbengkalai. Kemudian selanjutnya ada kompeten. Dalam hal kompeten, Pak Ramsyah di sini tidak hanya puas dengan apa yang beliau pelajari tentang tenaga kesehatan, tetapi juga mencoba hal yang baru yang sekiranya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan dalam perkembangan kemajuan desa tersebut, seperti dia mempelajari tentang listrik, kemudian posyandu, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 4, dalam hal harmonis, Pak Ramsyah di sana tidak hanya menjalin hubungan baik sesama rekan kerjanya, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan banyak stakeholder di sana seperti kepala desa, kemudian sekretaris desa dan lain sebagainya. Karena mungkin beliau sadar bahwa hal-hal yang baru ingin Pak Ramsa lakukan tidak bisa berjalan kalau hubungan Pak Ramsa dengan stakeholder di sana tidak berjalan dengan baik. Kemudian loyal, dalam hal loyal, Pak Ramsyah di sana tidak hanya loyal kepada atasan, tetapi juga loyal terhadap masyarakat sekitar. Terbukti dia tidak hanya memikirkan tupoksinya saja, akan tetapi juga memikirkan hal-hal yang di sana diperlukan oleh masyarakat sekitar, seperti listrik, kemudian posyandu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adaptif. Dalam hal adaptif, Pak Ramsyah selalu mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru
yang ada di sana. Bahkan tidak hanya beradaptasi, tetapi juga mengaplikasikan apa yang ada, apa ilmu-ilmu yang sebelumnya Pak Ramsyah dapat sebelum ke daerah tersebut, diaplikasikan ke desa tersebut agar eh, agar membawa desa tersebut menjadi desa yang tidak tertinggal. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Selama kolaboratif, Pak Ramsyah juga tidak menjalankan inovasi yang Pak Ramsyah temukan tidak hanya dijalankan sendiri, akan tetapi juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar inovasi-inovasi yang Pak Ramsyah ini ingin lakukan segera terwujud. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Imroatul. Tapi masih belum ada yang apa ibaratnya penting yang belum kamu sebutkan di situ. Ya, oke, lanjut siapa sekarang? Izin menjawab Ibu. Ya, Laina, silakan. Ya, kaitannya dengan Pak Ramsyah sebagai ASN yang ditempatkan di tempat yang pelosok, yaitu yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Eh, di sini kita bisa simpulkan bahwa Pak Ramsyah ini bisa mendengarkan keluh kesah dan masukan dari masyarakat, mempunyai sifat yang responsif, proaktif, sehingga masyarakat yang meminta bantuan juga dapat dibantu oleh Pak Ramsyah sendiri. Kemudian memberikan informasi dan pelayanan yang jelas. Yang kedua, akuntabel. Kaitannya dengan akuntabel, Pak Ramsyah sudah banyak melakukan perbaikan fasilitas yang ada di desa tersebut. Kemudian Pak Ramsyah juga menjunjung tinggi kejujuran, etika, sehingga masyarakat juga percaya dengan Pak Ramsyah. Selanjutnya, kompeten. Kompeten itu kaitannya dengan kemampuan, keterampilan dari Pak Ramsyah sendiri sebagai ASN mempunyai sikap tersebut. Selanjutnya harmonis. Harmonis itu Pak Ramsyah hidup harmonis dengan masyarakat dari desa, saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya sikap loyal. Sikap loyal itu juga dikaitkan dengan pekerjaan Pak Ramsyah, walaupun itu bukan pekerjaan utama Pak Ramsyah, tetapi Pak Ramsyah juga mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan utamanya. Selanjutnya adaptif. Di poin adaptif ini, Pak Ramsyah itu bisa beradaptasi dengan masyarakat desa tersebut, bisa bersosialisasi dengan warga. Yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif itu Pak Ramsyah bisa berkolaborasi dengan warga desa untuk bersama-sama memajukan desa tersebut dari yang tadinya tertinggal menjadi desa yang berkembang. Ya, itu. Terima kasih. Laina sudah mulai jeli ya. Jadi ada yang disebut di situ. Dari desa yang apa? Dari desa apa kemarin yang sangat terbelakang Yang kan? sangat tertinggal itu, iya. Ya, sangat Ya, sebentar. desa Sangat yang tertinggal ya. Sangat tertinggal tertinggal menjadi desa yang dan ada yang wilayahnya bocor itu suaranya Filda. Filda bocor suaranya. laut. Iya, Ya. desa Oke. inovatif Ibu. Iya Bu, Desa lagi tertinggal netkan menjadi saya Bu. desa Maaf Ibu. berkembang. Ya. Jadi Laina, mana Laina lagi tadi? Iya, Laina, Ibu. kenapa kamu nggak pakai itu backgroundnya yang Pakai di Ibu, cuman ini memang nggak terlihat karena mungkin tembok belakangnya ya Bu. Ini pakai cuman memang nggak muncul Bu. kenapa bisa? Coba Iya, nanti tanyakan ya. Karena iya kan memang boleh. persyaratannya kalian harus pakai background. Iya, ini Ya. pakai. Iya. Tapi di sini nggak kelihatan. Di sini langsung terbaca media center. Bentar, Bu. Ah, backgroundnya itu virtual background kan ada virtual background. Oke, kalau misalnya kamu pakai pasti muncul. Kalau enggak, itu pasti kamu nggak pakai. Oke, lanjut ya. Jadi Ya, eh, Bu. Nanti Bu. masih ada poin yang memang kalian belum sebutkan. Silakan yang lain. Laina tadi sudah, Saskia sudah, Imro'atul sudah, Ferda. Ya, Hernan, coba Hernan. Ya Bu, apakah Silakan suara saya Hernan. terdengar Bu? Terdengar? Ya, Ya, saya izin untuk menjawab Bu. ya, Yang pertama, berorientasi pelayanan.
yaitu Pak Ramsyah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan Pak Ramsyah terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Desa Muara Anggelam. Tentunya pelayanan yang diberikan memberikan manfaat yang terbaik seperti Pak Ramsyah telah berhasil memenuhi kebutuhan listrik PLTS komunal di desa tersebut. Kemudian Pak Ramsyah juga memberikan pelayanan yang terbaik khususnya di Posyandu dan membawa Posyandu tersebut meraih juara. Kemudian nilai yang kedua yaitu akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pak Ramsyah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terbukti dengan membawa desa Muara Anggelam yang terletak di pedalaman Kalimantan Timur berubah dari desa yang awalnya tertinggal menjadi desa yang lebih baik lagi. Kemudian nilai yang ketiga kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pak Ramsyah terus berusaha memberikan yang terbaik untuk desanya. Hal tersebut dibuktikan dengan Pak Ramsyah berhasil membawa desa Muara Anggelam masuk top 99 Sinovi Kemenpan dan RB Inovasi Klikmi tahun 2018, kemudian menjadi desa terbaik satu BUMDesa berinovasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur, juara nasional nominasi 10 pemenang Festival Gapura Cinta Negeri 2019, dan juara Harapan 2 Lomba Posyandu Balita tingkat Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2019. Kemudian nilai yang keempat, harmonis, yaitu Pak Ramsyah beserta masyarakat desa Muara Anggelam saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada. Kemudian nilai yang kelima, loyal. Pak Ramsyah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut dibuktikan dengan Pak Ramsyah terus berusaha memberikan yang terbaik demi desa Muara Anggelam, Kecamatan Muarawis, Kutai Kertanegara di, di Kalimantan Timur. Kemudian nilai yang keenam, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Pak Rahmat terus berusaha melakukan adaptasi yang desa Muara Anggelam awalnya hanya desa yang ada airnya. Karena keterbatasan tersebut, Pak Ramsyah tidak mengenal lelah dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Dibuktikan dengan pemenuhan kebutuhan listrik PLTS komunal di desa tersebut. Kemudian yang ketujuh, kolaboratif. Pak Ramsyah terus membangun kerjasama yang sinergis bersama para anggota masyarakat di desa Muara Anggelam tersebut. Di desa tersebut, Pak Ramsyah selalu bekerja sama dengan masyarakatnya untuk memberikan yang terbaik. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Baik, terima kasih Hernan ya. Di sini Hernan sudah jeli melihat apa yang menjadi penghargaan. Best practice-nya apa sih? Ya, lesson learn yang kita bisa dapat dari pelajaran Pak Ramsa sebagai PNS yang inspiratif. Apa saja sudah bisa tadi Hernan sampaikan ya. Karena untuk pencapaian suatu penghargaan itu tadi ada 7 penghargaan ya. Tadi Pak Hernan itu udah sebutkan satu-satu. Nah, itu udah bagus, berarti udah jeli melihat apa yang menjadi apa best practice-nya daripada desa tersebut, daripada apa yang dibuat menjadi prestasi daripada Pak Ramsah ya. Karena nggak gampang untuk meraih penghargaan tersebut ya. Dan contohnya diundang beliau ke istana dan diberikan penghargaan oleh presiden kita ya. Jadi hal-hal tersebut ya yang merupakan suatu bentuk prestasi jangan lupa kalian sebutkan itu sebenarnya ya. Oke. Eh,
Terus siapa lagi yang belum ini? Yang belum ini ya. Mas, silakan. Ibu izin menjawab Hmm. eh, mengenai apa yang sudah dilakukan Pak Ramsah jika dikaitkan dengan nilai berakhlak. Yang poin pertama tentang berorientasi pelayanan. Selain menjalankan tugas dan fungsi Pak Ramsah sebagai tenaga kesehatan, yaitu melayani masyarakat di bidang kesehatan, Pak Ramsah juga melayani, melakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum secara luas, tidak hanya sekedar di bidang pekerjaannya, tetapi juga melayani masyarakat desa untuk membantu masyarakat desa mengembangkan desa yang ditinggali oleh Pak Ramsah. Kemudian yang jika dikaitkan dengan nilai akuntabel, Pak Ramsah ini melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pegawai negeri dengan jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, Pak Ramsyah juga menjalankan tugasnya dengan sangat eh, terbuka dan setiap yang dilaksanakan oleh Pak Ramsyah dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, jika dikaitkan dengan nilai kompeten, selain terampil di bidang kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pak Ramsyah juga terampil dalam melakukan tugas lain, yaitu terampil untuk melihat situasi di lingkungan sekitar Pak Ramsyah. Beliau mencari kekurangan dan apa yang tidak ada di lingkungan Pak Ramsyah untuk kemudian dia analisis dan dia melakukan inovasi supaya desa yang ditinggalinya menjadi lebih maju. Yang ketiga, jika dikaitkan dengan nilai harmonis. Dalam menjalankan tugasnya, Pak Ramsa tidak hanya sekedar melaksanakannya seorang diri, tetapi Pak Ramsa juga bekerja dengan tenaga kesehatan yang lain, juga perangkat desa atau stakeholder yang berada di lingkungan tempat tinggal Pak Ramsa untuk menjalankan semua ide dan inovasi Pak Ramsa. Yang kelima, jika dikaitkan dengan nilai loyal, selain menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pegawai negeri sipil, yaitu sebagai tenaga kesehatan, Pak Ramsah juga loyal terhadap i- masyarakat dan lingkungan tempat dia tinggal. Dan dia buktikan dengan membangun desa, mulai dari pembangunan PLTS, kemudian juga beliau memajukan pelayanan posyandu, dan juga dia berperan sebagai sekretaris desa. Kemudian yang keenam, jika dikaitkan dengan nilai adaptif, Pak Ramsah ketika ditempatkan, ditugaskan untuk bekerja di pedalaman, Pak Ramsah tidak hanya sekedar menjalankan tugasnya saja, tetapi beliau juga melihat di lingkungan sekitar beliau, apakah ada kekurangan atau mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki supaya kedepannya desa tersebut tidak tertinggal dan lebih maju. Hal itu dibuktikan dengan ide-ide beliau dengan mengembangkan pembangkit listrik, kemudian juga dia berinovasi dengan membangun desa supaya desa terlihat lebih bersih, indah, dan maju. Kemudian yang terakhir jika dikaitkan dengan nilai kolaboratif dalam melaksanakan dan menjalankan tugas pokoknya, Pak Ramsah tidak hanya eh, bekerja seorang diri, tetapi juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di lembaga lokal yang ada di desa, dengan perangkat desa dan juga stakeholder lain atau komunitas lain untuk menjalankan tugasnya dan melaksanakan apa yang menjadi ide dan inovasi dari Pak Ramzan. Sekian, Ibu.
Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih ya, Emas. Emas sudah bisa, kalian sudah bisa memaparkan kira-kira apa sih yang menjadi apa poin ya dari nilai-nilai berakhlak tadi dari Pak Ramsah ya. Nah, kalau kita ketahui bersama ya, eh, kalau kita ketahui bersama, ini di apa masih banyak sebenarnya ya PNS-PNS lain yang memang menjadi inspiratif ya. Contohnya banyak loh. eh Guru ya pernah Ibu baca itu guru yang di mana sekolahnya itu terpencil ya, desanya terpencil. Kemudian beliau harus jalan kaki menuju tempatnya itu. Yang pertama tuh naik motor ya. Naik motor jalanannya, waduh, nanjak, banyak tanah liat segala macam hanya bisa sampai di tempat tertentu. Kemudian beliau harus jalan kaki menuju tempat kerjanya. Itu juga harus copot sepatu, kalau nggak ledok ya, apalagi kalau hujan seperti itu. Nah, ini luar biasa ya, luar biasa daripada apa pengabdiannya daripada PNS tersebut ya yang sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, tentunya dengan sudah menjalankan apa agenda kita 1 2 3 ya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi ya seperti apa banyaknya PNS-PNS di daerah-daerah tertentu ya yang luar biasa pengabdiannya tidak berpikir gaji ya. Kalau dipikir dulu gajinya apa guru ya. Ya kalian harusnya bersyukur kalian udah masuk PNS udah dengan apa ada yang di kota, di provinsi, di daerah, di kabupaten walaupun begitu tapi tetap perjalanannya nggak susah ya. Kalau kita lihat yang bagaimana saudara-saudara kita yang lain yang di daerah-daerah terpencil, ya, demi mencerdaskan apa anak bangsa, ya, seperti itu ya guru-guru yang di tempat terpencil itu sampai mau berkorban seperti itu kan luar biasa ya, kalau dipikir. Oke, ada yang mau ditanyakan di agenda 2 kita? Tadi yang belum bikin SK mentornya siapa? Nah, hari ini kalau bisa telat besok harus sudah selesai SK mentornya. Ya, SK mentor kalian, halo, halo. Hai. Hai. Iya. Hmm. Hai, lemes banget ya. Eh, Oke, hai. Halo. Halo. Ya, gitu dong. Harus Hai. harus semangat ya. Jangan jadi generasi stroberi, ya. Tahu nggak generasi stroberi apa? Tahu nggak generasi stroberi? Generasi yang dilihat dari luar indah, ya, merah cerah gitu indah. Tapi dalamnya lembek. Jangan seperti itu ya. Jadi harus benar-benar kalian memanfaatkan apa yang menjadi apa core value-nya daripada ASN. Ya, banyak cerita-cerita inspiratif ya. Ada yang di bidan-bidan malah ya, yang di tempat-tempat terpencil. Itu pun bidan kalau apa? Kalau tengah malam ada yang melahirkan harus siap sedia ya, nah, gitu. Gak peduli dengan waktu. Kemudian udah gitu dengan resiko jalan malam-malam perempuan ada di tempat yang sepi-sepi seperti itu ya. Nah itu kan luar biasa pengabdiannya ya. Kalau kita lihat, nah kalian bersyukurlah. Kalian nggak usah sampai kayak di daerah-daerah begitu ya, seperti itu. Oke, eh ada yang mau ditanyakan nggak di agenda 2 kita? Sejauh ini kalian udah bisa melihat, bisa memaparkan apa yang menjadi tugas seseorang itu bisa dikaitkan di agenda 2 kita, ya kan? Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya kan udah Ibu kasih ya. Tugasnya kan udah Ibu ringankan, ya kan? Nah, sekarang karena tugas sudah diringankan, supaya maksud Ibu kalian bisa fokus ke aktualisasinya, ya. Kalau bisa aktualisasinya tadi udah bilang, Ibu bilang dikerucutkan menjadi tiga tahapan di judul, ya kan? Tiga hal. Kemudian apalagi? Kalau bisa besok sudah, ya. Kemudian kalian bikin seperti ini. Kan di apa di tahapan-tahapan itu kan ada jangka pendek, menengah, panjang kan? 2, 4, 6, ya kan? Nah, coba kalian besok rinci. Di tahapan jangka pendek itu apa yang kalian lakukan? Di tahapan menengah apa? Kemudian di panjang apa? Ada kegiatan-kegiatannya, ya, seperti itu. Nah, nanti kalau ibu tanya harus bisa ya, tapi ini bukan dimasukkan di tugas, cuman kalian udah punya persepsi, oh seperti itu, ya. Kemudian SK mentor paling telat besok harus sudah ada. Supaya apa? Kalian bisa cepat berkomunikasi dengan mentornya masing-masing. Ya, ini hitungan minggu sudah. Ya, kalian yang ujian, ibu yang deg-degan. Supaya apa? Supaya kalian nanti enggak keteteran. Makanya sembari ibu menyelipkan, membawakan materi, ibu menyelipkan apa yang menjadi tugas kalian, gitu. Ya. Kalaupun nanti bukan ibu coachnya, tapi udah enak coachnya, udah tahu kalian udah siap dengan judul, kalian udah siap dengan analisis isu, kalian udah siap dengan bab satu, bab 2. Bab satu dan bab 2 udah kalian bisa mulai nyicil. Nyicilnya gimana, Bu? Lihat di website. Kan ada visi misinya, latar belakang. Kan ada semua kan dari Satker. Tinggal di copy paste. Berarti bab satu, bab 2 udah selesai. Masuk ke bab 3. Tinggal nanti komunikasikan sama mentor. Kalau bisa bab satu, bab 2 makan waktu paling telat 2 hari. Ya, gitu. Terus masuk di bab 3 udah komunikasikan sama mentor. Seperti apa judulmu? Ya, jangan 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 ini, jangan santai-santai. Udah nggak bisa santai ini. Ya, ibaratnya udah di apa akhir bulan, udah kalian udah ujian. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa sudah paham semuanya? Ayo. Nah, seperti Ibu tadi sampaikan ya, Ersa. Ersa kasihan lagi hamil ya, sampai terganggu. Jadi itu. Jadi kalian ya, jangan terlalu dibawa beban ya. Jalankan seperti air yang mengalir saja. Ya, jalankan seperti air yang mengalir. Berprinsip toh kakak-kakak kalian ya, yang senior, yang dulu di Latsar bisa juga lulus, bisa juga lewatin hal tersebut ya. Jadi sepanjang apa yang diberitahu sama coachnya, sama mentornya nanti, itu insya Allah kok bisa, ya, bisa terlewatin. Oke, jadi gitu. Cobalah kalau yang nanti ini mau malam mingguan apa minggu depan ya, jangan dulu. Yang penting fokus dulu ini selesai, ya, gitu. Di rancangan aktualisasinya seperti apa. Oke. Jangan lupa, semua dijadikan eviden, ya. Kalian berkonsultasi dengan mentor, foto. Sekarang kan udah zamannya foto, gampang, gampang kamera ya, HP, foto. Nah, konsultasi sama ibu, nih, foto gini nih, ibu lagi online komunikasi sama ibu di screenshot ini, ya. Jadi komunikasi di online gitu. Itu bisa nanti ya dijadikan eviden gitu. Nah, terus apalagi yang mau ditanyakan? Ayo. Berapa halaman? Kalian nggak nanya berapa halaman? Ayo. Nah, paling sedikit ya, paling sedikit itu kurang lebih 60 lah. Ya, 60 halaman. Oke. Karena itu kan banyak banyak itu pasti, ya. Pasti banyak. Kemudian apalagi? Jadi di tahapan itu kalian harus jelas, ya.
Misalnya di tahapan itu, kalau Ibu lihat sih kalian di sini di jadwal pembimbingannya Ibu ya. Tapi kan kita UNOS nggak tahu ya bagaimana ke depan. Jadi di apa di tahapan itu dia masuk di jangka awal apa aja. Ini kan 2 bulan nih jangka awal gitu. Apa aja ya pembentuk penerbitan SK Mentor. Itu kan ada nanti dimasuk di timeline ya di time schedule dari aktualisasi kalian. XOP-nya apa? Ya, jangan lupa itu. Karena banyak penguji yang tanya, apa ini sudah dibuatkan SOP-nya? Ya, seperti itu. Terus kan nanti di bagian menengah, tahap menengah, itu pada saat kalian selesai ujian seminar pertama, ya, itu ada yang namanya launching daripada aktualisasi. Ya, setelah kalian ujian seminar yang pertama, launching aplikasi. Nah, launching aplikasi itu ada di saat apa? Rapat bulanan kah atau apa? Kalau memang ada kaitannya dengan eksternal, ya, dengan eksternal stakeholder luar, nah, kalian undang pada saat sosialisasi itu. Pada saat sosialisasi itu launching, di semua didokumentasikan, ya, didokumentasikan. Kemudian nanti ada di lampiran semua dilampirkan di lampiran laporan kalian aktualisasi. Ya, seperti itu. Bikin undangannya dikasih juga contoh contoh undangan daripada launching itu di evidentkan. Ya, kemudian kan ada berita acara daripada apa sosialisasi ya launching itu juga seperti itu. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Kita udah lewat ini kayaknya ya. Udah lewat ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya, Ibu akhiri. Besok kita ketemu lagi ya, insya Allah ya. Tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh terus ya. Oke, pesan Ibu diingat ya. Besok Ibu tanya lagi harus ada perubahan. Ya, SK harus selesai, paling telat besok. Oke, sampai jumpa dengan mengucapkan hamdalah. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi esok hari. Ya. Alhamdulillah. Akhirul kalam, Terima kasih, Ibu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi leave Waalaikumsalam room wabarakatuh. ya. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Ya, Ya, makasih Ibu. jadi Terima gunakan kasih, Bu. asinkronus Terima kasih. kalian untuk bikin tugas-tugas ya. Waktu asinkronus jangan 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 sampai disia-siakan. Ya, ada kan asinkronus kalian kan ada kan? Ya, ada. Dibukakan ini enggak Ada, room? Ibu. Ada kan? Dibukakan room. Nah, itu digunakan untuk kalian saling berdiskusi. Ya, oke. Untuk tugas-tugasnya. Oke ya, Ibu Jean Live ya. Kalau Ya, nggak ada Ibu. yang Terima kasih, Bu. ngerti, silakan japri Ibu. Ya, oke. Ya, siap, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama.